aksi saling serang antar dua kelompok warga terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat. Keduanya saling serang menggunakan batu, kayu, botol, hingga petasan. Beberapa di antaranya bahkan membekali diri dengan panah dan senjata tajam. Dua kelompok muda yang terlibat tawuran merupakan warga yang tinggal bertetangga. Hai, kalian pernah nggak lihat fenomena-fenomena barusan? Pasti pernah dong. Asal kalian tahu ya, fenomena ini juga digolongkan sebagai bencana loh. Kenapa bisa begitu ya? Oke, aku beritahu ya. Jadi, fenomena-fenomena ini dinamakan dengan konflik sosial. Apa sih konflik sosial itu? Nah, konflik sosial itu suatu bentuk interaksi sosial yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, dan bertujuan menghancurkan, mengancam, melukai, serta melenyapkan kelompok yang dianggap sebagai lawan. Nah, dampak buruk dari konflik sosial ini juga bisa hampir sama dengan bencana-bencana pada umumnya, jika konfliknya itu berskala besar dan cukup luas. Sekarang, apa sih faktor penyebab konflik sosial ini? Kok bisa terjadi? Oke, menurut sosiolog bernama Surjono Sukanto, terdapat beberapa sebab yang bisa memicu terjadinya konflik sosial. Di antaranya yaitu perbedaan perasaan, pendirian, maupun pendapat antar individu maupun kelompok. Kemudian adanya sifat prasangka antar kebudayaan dalam masyarakat, adanya perbedaan kepentingan dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya, dan adanya perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk konflik. Yang pertama ada konflik individual, yaitu konflik yang terjadi hanya antara dua individu saja. Sebagai contoh, hubungan antar kakak adik, atau mungkin dengan pasangan kalian. Pasti kalian juga sering mengalaminya kan? Kemudian ada konflik antar kelompok sosial yang disebabkan oleh ketimpangan dan distribusi sumber daya yang tidak adil. Selanjutnya konflik rasial. Itu terjadi karena adanya kesenjangan sosial ekonomi. Dilanjut dengan konflik politik, yang dimana kita tahu ini adalah konflik yang paling sering terjadi di Indonesia, dalam rangka memperebutkan kekuasaan maupun kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, yang terakhir ada konflik internasional, di mana ini bisa melibatkan dua atau lebih negara yang biasanya berkaitan dengan kedaulatan negara dan sengketa perbatasan wilayah. Nah, sekarang kita misalkan di daerah kamu sedang terjadi konflik sosial yang cukup heboh. Apa sih yang sebaiknya harus kamu lakukan? Yang pertama, jika ada informasi akan terjadi konflik antara dua kelompok di masa mendatang, jangan mudah terprovokasi oleh orang lain. Kemudian yang kedua, jangan mudah terbawa emosi. Dan yang ketiga, jika mendapat ajakan melalui sosial media, analisislah terlebih dahulu isu yang ada, dan cari tahu kebenarannya. Sekarang bagaimana jika saat ini juga di daerahmu itu sedang terjadi konflik sosial? Nah, apa yang sebaiknya harus kamu lakukan? Yang pertama, jangan keluar rumah atau paling tidak jangan mendekati tempat kejadian, karena itu sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, hubungi pihak berwajib agar dapat segera diselesaikan. Dan yang ketiga, jangan coba-coba untuk ikut campur masalah kedua belah pihak jika itu dalam skala kelompok yang cukup besar. Jadi jangan coba-coba untuk melerai dua kelompok yang besar ya teman-teman. Terus selanjutnya bagaimana pengendalian konflik sosial itu dilakukan? Pengendalian konflik bisa dilakukan melalui 4 cara ini. Yang pertama dengan cara arbitrasi, yaitu dengan bantuan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini sebagai pemberi solusi. Kemudian yang kedua ada cara mediasi, yaitu memerlukan pihak ketiga juga, tetapi pihak ketiga hanya sebagai mediator atau penengah saja. Dan solusi harus datang dari pihak yang berkonflik. Selanjutnya, ada konsiliasi, yaitu dengan bantuan lembaga tertentu. Dan yang terakhir ada adjudication,
yaitu penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan. Kemudian, jika konflik ini sudah selesai, sudah berhasil direlai dan ditenangkan oleh pihak berwajib, yang harus kamu lakukan adalah tetap waspada dan selalu berhati-hati ya ketika di luar ruangan, karena ditakutkan nanti kamu menjadi sasaran mereka. Nah, dampak dari konflik sosial ini tidak hanya dampak negatif saja loh teman-teman, ada juga dampak positif darinya. Untuk dampak negatifnya diantaranya menciptakan kondisi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat, mengancam norma dan nilai sosial yang sudah ada sebelumnya, menciptakan sifat prasangka buruk antar suatu kelompok dan hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Selain itu, jika konflik sosial sampai menyebabkan kericuhan yang cukup heboh, bisa saja ini merusak fasilitas umum yang ada dan membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan bisa sampai memakan korban jiwa. Jadi kalau kalian menemukan konflik sosial di jalan, kalian langsung menghindarinya ya, jangan coba-coba kalian untuk mendekatinya. Kemudian untuk dampak positif diantaranya memperkuat integritas dan solidaritas internal kelompok tersebut, mendorong terjadinya perubahan sosial guna menghilangkan kesenjangan dalam masyarakat, kemudian mendorong perbaikan kapasitas lembaga yang berwenang pada suatu negara, dan mendorong masyarakat menjadi lebih dinamis. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.